Oke guys, welcome back to my channel, di channel Irmawati Indriani. Nah, di video kali ini saya bakalan mereview sebuah mikrofon ya teman-teman ya. Jadi mikrofon ini berfungsi banget untuk kita menjernihkan perekaman suara pada video kita. Nah, jadi sebelum kita membahas lebih lanjut, jangan lupa dulu untuk like, comment, share, dan subscribe-nya. Oke, jika kalian sudah subscribe, mari kita membahas lebih lanjut tentang si mikrofon ini teman-teman. Oke guys, jadi ini dia untuk mikrofon yang saya bakalan bahas kali ini ya. Nah, jadi di sini untuk bagian yang panjang ini dia adalah untuk mikrofonnya ya. Kemudian untuk bagian yang kotaknya sini ini adalah tempat baterai dan juga ada tombol on off-nya gitu ya. Nah, jadi nanti bakalan saya bahas untuk satu persatu dari si bagian-bagian yang ada di bagian mikrofon ini. Nah, di sini untuk saya bakal menjelaskan sedikit dulu. Untuk mikrofon ini merupakan salah satu peralatan elektronik tentunya, dan memiliki fungsi sebagai alat perekam suara gitu ya. Mudah untuk penyiaran radio, pendengaran maupun alat komunikasi lainnya seperti handphone, telepon, serta karaoke teman-teman. Jadi seperti itu. Dan juga ini untuk mikrofon ini juga merupakan mikrofon dengan record layer suspension system yang dimana dapat dengan mudah kita pasang pada kamera DSLR kita teman-teman. Dan mikrofon ini juga dapat memount ke boom plus Rode untuk menangkap audio yang tinggi teman-teman ya. Seperti itu, dan dilengkapi juga dengan fitur super cardioid pola kutub yang dapat melemahkan suara dari sisi-sisi kamera. Nah, kemudian juga di sini hasilnya adalah sinyal yang terdengar itu lebih dekat ke kamera teman. Dan bahkan saat pengambilan gambar di lingkungan yang bising atau pada jarak yang sedang tentunya. Dan di sini juga dibekali dengan kabel melingkar teman di bagian sini, dan dengan jack 3,5 mm seperti ini ya bentukannya. Kemudian juga di sini memiliki unsur kondensor yang menggunakan standar baterai 9 volt teman. Dan mikrofon akan bertahan hingga 100 jam pada baterai tunggal. Kemudian di sini juga terdapat untuk bagian spesifikasinya. Nah, jadi untuk spesifikasinya, untuk frekuensi range itu untuk frekuensi range-nya itu 40 Hz sampai 20.000 Hz teman. Kemudian terdapat juga untuk output impedance-nya itu adalah 200 ohms teman. Dan di sini juga terdapat untuk maksimum SPL-nya adalah 134 dB. Kemudian terdapat juga untuk sensitivitasnya itu min 38,0 dB, dan equivalent noise levelnya itu adalah A-weighted 20 dB min A. Nah, jadi seperti itu. Dan seperti itu kurang lebih dari spesifikasinya, sedikit ya, cuma emang sedikit untuk spesifikasinya. Nah, di sini saya bakalan membahas untuk bagian yang pertama di sini ya. Nah, di sini adalah peredam teman ya, di bagian sini, dan ini bahannya itu terbuat dari spons. Nah, jadi untuk spons ini bisa kita tarik ke depan seperti ini. Nah, teman, jadi seperti ini untuk bagian sponsnya ini. Nah, jadi teman-teman bisa lipat pun seperti ini bisa ya. Dan ini ukurannya itu kurang lebih 2 cm ya. Di bagian di sini dia ada lubangnya, kemudian di sisi-sisinya ini 2 cm kurang lebih. Dan ini juga udah lumayan tebal banget ya untuk bagian sisinya ini. Kemudian di sini ada lubangnya juga, dan di sini tertulis juga untuk Rode-nya ini. Ini brandingnya dari si brand Rode ya. Nah, jadi dia ada bagian depan sini semacam cat gini ya. Kemudian di sini juga terdapat untuk hitamnya ini adalah untuk bagian ada kerlip-kerlipnya ini seperti ini di bagian depannya sini teman. Nah, jadi seperti itu ya. Kemudian di sini juga untuk besarnya ini segenggaman tangan saya.
Kemudian untuk untuk panjangnya itu lebih panjang dari tangan saya. Nah, seperti ini. Oke, jadi itu untuk untuk peredamnya ini. Dan untuk peredam ini fungsinya ini adalah untuk memperkecil kemungkinan audio yang membuat bising itu tidak masuk ke suara di video kita, teman-teman. Jadi misalnya ketika kita merekam di luar ruangan di dekat-dekat dengan pohon seperti itu. Nah, jadi teman-teman bisa banget menggunakan si spons ini atau si peredam ini untuk menjernihkan perekaman suara pada video kita, teman-teman. Seperti itu ya. Dan selanjutnya kita bahas ke bagian mikrofonnya ini. Nah, teman-teman, jadi untuk mikrofon ini dia ada di bagian ujungnya sini ya. Jadi dia lumayan panjang. Kemudian di bagian sini terdapat untuk lubang-lubang seperti ini. Nah, ini sangat berpengaruh banget ketika kita melakukan perekaman suara tentunya ya, yaitu untuk mendapatkan hasil suara yang jernih, jelas seperti itu ya. Dan ini tidak hanya ada di bagian depan, dan di bagian belakangnya sini juga terdapat lubang-lubang seperti ini, teman. Karena lubang ini sangat berpengaruh banget untuk melakukan perekaman suara gitu. Dan di sini juga terdapat untuk bagian ujungnya sini ya, ada jaring kawatnya gini, teman. Dan tentunya ini juga sangat berpengaruh banget ketika kita melakukan perekaman suara gitu. Dan selanjutnya di sini dengan hasil suara rekaman yang sangat bagus dan ditambah lagi dengan satu buah peredam ini, nah maka ini sudah sangat komplit banget untuk menghasilkan suara suara video yang sangat bagus ya, teman-teman ya. Nah, selanjutnya di sini juga terdapat untuk kabelnya. Jadi di sini dibekali dengan kabel melingkar seperti ini dan bisa ditarik tentunya. Dan untuk kabel melingkar ini bisa kita panjangkan gini ya. Dan kemudian untuk jacknya ini yang berukuran 3,5 mm. Nah, jadi teman-teman, di sini untuk jack berukuran 3,5 mm ini berguna untuk kita koneksikan ke kamera DSLR kita, teman-teman. Dan tidak hanya di kamera DSLR, di handphone pun kita bisa menggunakan ini untuk colokin ke jacknya itu ya. Nah, seperti itu. Oke, selanjutnya kita ke bagian bawah sini untuk yang warna merah ini. Nah guys, jadi untuk yang warna merah ini dia penyangga gitu ya. Nah, jadi dimana ini bisa teman-teman masukkan ke kamera DSLR teman-teman. Jadi di atasnya itu dia ada penyangga seperti ini. Nah, nanti kita bisa eratkan dengan si bulatan yang bisa kita putar seperti ini. Dan ini juga terdapat untuk warna merah ini sebagai penyangga dari si bawahnya ini seperti itu ya. Dan di sini terdapat untuk baterainya. Jadi baterainya ini caranya buka adalah dorong ke belakang gitu. Nah, ini untuk baterainya itu dia menggunakan baterai 9 volt. Nah, jadi baterainya ini adalah baterai 9 volt, teman-teman. Dan ini bisa temukan di toko-toko terdekat rumah teman-teman ya. Dan untuk harganya ini juga 30 ribuan lah kalau nggak salah. Jadi seperti itu untuk bagian baterainya. Kemudian di sini terdapat juga untuk Rode Video Mic, dan di sini terdapat untuk bagian bagian tombol power on off nya ini. Nah, ini bisa kita dorong ke atas seperti ini untuk menghidupkannya. Nah, ketika sudah hidup dia bakalan berwarna seperti ini. Nah, ini karena baterainya sudah agak drop gitu ya. Jadi ini harus diganti seharusnya. Dan ketika berwarna merah ini dia drop. Kalau baterainya masih fit dalam keadaan 100%, dia bakalan berwarna hijau, teman-teman ya. Nah, jadi seperti itu. Dan cara menggunakannya ini untuk merekam adalah kita harus colokin jacknya ini terlebih dahulu, teman-teman, ke handphone kita ataupun DSLR kita. Dan kita juga harus menghidupkan si tombol on off nya ini ya. Nah, jadi seperti itu saja caranya, baru kalian melakukan perekaman. Dan untuk harga dari satu buah mikrofon Rode ini adalah di harga 1.400.000-an, teman. Nah, jadi dengan harga seperti itu
tentunya teman-teman sudah dapat memiliki barang yang berkualitas seperti mikrofon Rode ini. Oke guys, jadi ini dia untuk mikrofon yang saya bakalan bahas kali ini ya. Nah, jadi di sini untuk bagian yang panjang ini dia adalah untuk mikrofonnya ya. Kemudian untuk bagian yang kotaknya sini ini adalah tempat baterai dan juga ada tombol on off-nya gitu ya. Nah, jadi nanti bakalan saya bahas untuk satu persatu dari si bagian-bagian yang ada di bagian mikrofon ini. Nah, di sini untuk saya bakal menjelaskan sedikit dulu. Untuk mikrofon ini merupakan salah satu peralatan elektronik tentunya, dan memiliki fungsi sebagai alat perekam suara gitu ya. Kemudian untuk penyiaran radio, pendengaran maupun alat komunikasi lainnya seperti handphone, telepon serta karaoke teman-teman. Jadi seperti itu. Dan juga ini untuk mikrofon ini juga merupakan mikrofon dengan record layer suspension system yang dimana dapat dengan mudah kita pasang pada kamera DSLR kita teman-teman. Dan mikrofon ini juga dapat memount ke boom plus Rode untuk menangkap audio yang tinggi teman-teman ya. Seperti itu, dan dilengkapi juga dengan fitur super cardioid pola kutub yang dapat melemahkan suara dari sisi-sisi kamera. Nah, kemudian juga di sini hasilnya adalah sinyal yang terdengar itu lebih dekat ke kamera teman. Dan bahkan saat pengambilan gambar di lingkungan yang bising atau pada jarak yang sedang tentunya. Dan di sini juga dibekali dengan kabel melingkar teman di bagian sini dan dengan jack 3,5 mm seperti ini ya bentukannya. Kemudian juga di sini memiliki unsur kondensor yang menggunakan standar baterai 9 volt teman. Dan mikrofon akan bertahan hingga 100 jam pada baterai tunggal. Kemudian di sini juga terdapat untuk bagian spesifikasinya. Nah, jadi untuk spesifikasinya untuk frekuensi range itu untuk frekuensi range-nya itu 40 Hz sampai 20.000 Hz teman. Kemudian terdapat juga untuk output impedance-nya itu adalah 200 ohms teman. Dan di sini juga terdapat untuk maksimum SPL-nya adalah 134 dB. Kemudian terdapat juga untuk sensitivitasnya itu min 38,0 dB. Dan equivalent noise levelnya itu adalah A-weighted 20 dB min A. Nah, jadi seperti itu. Dan seperti itu kurang lebih dari spesifikasinya, sedikit ya, cuma emang sedikit untuk spesifikasinya. Nah, di sini saya bakalan membahas untuk bagian yang pertama di sini ya. Nah, di sini adalah peredam teman ya di bagian sini, dan ini bahannya itu terbuat dari spons. Nah, jadi untuk spons ini bisa kita tarik ke depan seperti ini. Nah, teman, jadi seperti ini untuk bagian sponsnya ini. Nah, jadi teman-teman bisa lipat pun seperti ini bisa ya. Dan ini ukurannya itu kurang lebih 2 cm ya. Di bagian di sini dia ada lubangnya, kemudian sisi-sisinya ini 2 cm kurang lebih. Dan ini juga udah lumayan tebal banget ya untuk bagian sisinya ini. Kemudian di sini ada lubangnya juga, dan di sini tertulis juga untuk Rode-nya ini. Ini brandingnya dari si brand Rode ya. Nah, jadi dia ada di bagian depan sini semacam cat gini ya. Kemudian di sini juga terdapat untuk hitamnya ini adalah untuk bagian ada kerlip-kerlipnya ini seperti ini di bagian depannya sini teman. Nah, jadi seperti itu ya. Kemudian di sini juga untuk besarnya ini segenggaman tangan saya. Kemudian untuk untuk panjangnya itu lebih panjang dari tangan saya. Nah, seperti ini. Oke, jadi itu untuk untuk peredamnya ini. Dan untuk peredam ini fungsinya ini adalah untuk memperkecil kemungkinan audio yang membuat bising itu tidak masuk ke suara di video kita teman.
Jadi misalnya ketika kita merekam di luar ruangan di dekat-dekat dengan pohon seperti itu. Nah, jadi teman-teman bisa banget menggunakan si spons ini atau si peredam ini untuk menjernihkan perekaman suara pada video kita, teman-teman. Seperti itu ya. Dan selanjutnya kita bahas ke bagian mikrofonnya ini. Nah teman-teman, jadi untuk mikrofon ini dia ada di bagian ujungnya sini ya, jadi dia lumayan panjang. Kemudian di bagian sini terdapat untuk ini lubang-lubang seperti ini. Nah ini sangat berpengaruh banget ketika kita melakukan perekaman suara tentunya ya, yaitu untuk mendapatkan hasil suara yang jernih, jelas seperti itu ya. Dan ini tidak hanya ada di bagian depan, dan di bagian belakangnya sini juga terdapat lubang-lubang seperti ini, teman. Karena lubang ini sangat berpengaruh banget untuk melakukan perekaman suara gitu. Dan di sini juga terdapat di bagian ujungnya sini ya, ada jaring kawatnya gini, teman. Dan tentunya ini juga sangat berpengaruh banget ketika kita melakukan perekaman suara gitu. Dan selanjutnya di sini dengan hasil suara rekaman yang sangat bagus dan ditambah lagi dengan satu buah peredam ini, nah maka ini sudah sangat komplit banget untuk menghasilkan suara suara video yang sangat bagus ya, teman-teman ya. Nah selanjutnya di sini juga terdapat untuk kabel ya. Nah, jadi di sini dibekali dengan kabel melingkar seperti ini dan bisa ditarik tentunya. Dan untuk kabel melingkar ini bisa kita panjangkan gini ya. Dan kemudian untuk jacknya ini yang berukuran 3,5 mm. Nah jadi teman-teman, di sini untuk jack berukuran 3,5 mm ini berguna untuk kita koneksikan ke kamera DSLR kita, teman-teman. Dan tidak hanya di kamera DSLR, di handphone pun kita bisa menggunakan ini untuk colokin ke jacknya itu ya. Nah seperti itu. Oke, selanjutnya kita ke bagian bawah sini untuk yang warna merah ini. Nah guys, jadi untuk yang warna merah ini dia penyangga gitu ya. Nah jadi dimana ini bisa teman-teman masukkan ke kamera DSLR teman-teman. Jadi di atasnya itu dia ada penyangga seperti ini. Nah nanti kita bisa eratkan dengan si bulatan yang bisa kita putar seperti ini. Dan ini juga terdapat untuk warna merah ini sebagai penyangga dari si bawahnya ini seperti itu ya. Dan di sini terdapat untuk baterainya. Jadi baterainya ini caranya buka adalah dorong ke belakang gitu. Nah ini untuk baterainya itu dia menggunakan baterai 9 volt. Nah jadi baterainya ini adalah baterai 9 volt, teman-teman. Dan ini bisa temukan di toko-toko terdekat rumah teman-teman ya. Dan untuk harganya ini juga 30 ribuan lah kalau nggak salah. Jadi seperti itu untuk bagian baterainya. Kemudian di sini terdapat juga untuk Rode Video Mic, dan di sini terdapat untuk bagian bagian tombol power on off nya ini. Nah ini bisa kita dorong ke atas seperti ini untuk menghidupkannya. Nah ketika sudah hidup dia bakalan berwarna seperti ini. Nah ini karena baterainya sudah agak drop gitu ya, jadi ini harus diganti seharusnya. Dan ketika berwarna merah ini dia drop. Kalau baterainya masih fit dalam keadaan 100%, dia bakalan berwarna hijau, teman-teman ya. Nah jadi seperti itu. Dan cara menggunakannya ini untuk merekam adalah kita harus colokin jacknya ini terlebih dahulu, teman-teman, ke handphone kita ataupun DSLR kita. Dan kita juga harus menghidupkan si tombol on off nya ini ya. Nah jadi seperti itu saja caranya, baru kalian melakukan perekaman. Dan untuk harga dari satu buah mikrofon Rode ini adalah di harga 1.400.000, teman-teman. Nah jadi dengan harga seperti itu tentunya teman-teman sudah dapat memiliki barang yang berkualitas seperti mikrofon Rode ini. Oke guys, jadi ini dia untuk mikrofon yang saya bakalan bahas kali ini ya. Nah jadi di sini untuk bagian yang panjang ini dia adalah untuk mikrofonnya ya.
Kemudian untuk bagian yang kotaknya sini, ini adalah tempat baterai dan juga ada tombol on off nya gitu ya. Nah, jadi nanti bakalan saya bahas untuk satu persatu dari si bagian-bagian yang ada di bagian mikrofon ini. Nah, di sini untuk saya bakal menjelaskan sedikit dulu. Untuk mikrofon ini merupakan salah satu peralatan elektronik tentunya, dan memiliki fungsi sebagai alat perekam suara gitu ya. Kemudian untuk penyiaran radio, pendengaran maupun alat komunikasi lainnya seperti handphone, telepon, serta karaoke teman-teman. Jadi seperti itu. Dan juga ini untuk mikrofon ini juga merupakan mikrofon dengan record layer suspension system, yang dimana dapat dengan mudah kita pasang pada kamera DSLR kita teman-teman. Dan mikrofon ini juga dapat memount ke boom plus Rode untuk menangkap audio yang tinggi teman-teman ya, seperti itu. Dan dilengkapi juga dengan fitur super cardioid pola kutub yang dapat melemahkan suara dari sisi-sisi kamera. Nah, kemudian juga di sini hasilnya adalah sinyal yang terdengar itu lebih dekat ke kamera teman, dan bahkan saat pengambilan gambar di lingkungan yang bising atau pada jarak yang sedang tentunya. Dan di sini juga dibekali dengan kabel melingkar teman di bagian sini, dan dengan jack 3,5 mm seperti ini ya bentukannya. Kemudian juga di sini memiliki unsur kondensor yang menggunakan standar baterai 9 volt teman. Dan mikrofon akan bertahan hingga 100 jam pada baterai tunggal. Kemudian di sini juga terdapat untuk bagian spesifikasinya. Nah, jadi untuk spesifikasinya, untuk frekuensi range itu untuk frekuensi range-nya itu 40 Hz sampai 20.000 Hz teman. Kemudian terdapat juga untuk output impedance-nya itu adalah 200 ohms teman. Dan di sini juga terdapat untuk maksimum SPL-nya adalah 134 dB. Kemudian terdapat juga untuk sensitivitasnya itu min 38,0 dB. Dan equivalent noise levelnya itu adalah A-weighted 20 dB min A. Nah, jadi seperti itu. Dan seperti itu kurang lebih dari spesifikasinya, sedikit ya, cuma emang sedikit untuk spesifikasinya. Nah, di sini saya bakalan membahas untuk bagian yang pertama di sini ya. Nah, di sini adalah peredam teman ya, di bagian sini, dan ini bahannya itu terbuat dari spons. Nah, jadi untuk spons ini bisa kita tarik ke depan seperti ini. Nah, teman, jadi seperti ini untuk bagian sponsnya ini. Nah, jadi teman-teman bisa lipat pun seperti ini bisa ya. Dan ini ukurannya itu kurang lebih 2 cm ya. Di bagian di sini dia ada lubangnya, kemudian sisi-sisinya ini 2 cm kurang lebih. Dan ini juga udah lumayan tebal banget ya untuk bagian sisinya ini. Kemudian di sini ada lubangnya juga, dan di sini tertulis juga untuk Rode-nya ini. Ini brandingnya dari si brand Rode ya. Nah, jadi dia ada di bagian depan sini semacam cat gini ya. Kemudian di sini juga terdapat untuk hitamnya ini adalah untuk bagian ada kerlip-kerlipnya ini seperti ini di bagian depannya sini teman. Nah, jadi seperti itu ya. Kemudian di sini juga untuk besarnya ini segenggaman tangan saya. Kemudian untuk untuk panjangnya itu lebih panjang dari tangan saya. Nah, seperti ini. Oke, jadi itu untuk untuk peredamnya ini. Dan untuk peredam ini fungsinya ini adalah untuk memperkecil kemungkinan audio yang membuat bising itu tidak masuk ke suara di video kita teman. Jadi misalnya ketika kita merekam di luar ruangan di dekat-dekat dengan pohon seperti itu. Nah, jadi teman-teman bisa banget menggunakan si spons ini atau si peredam ini untuk menjernihkan perekaman suara pada video kita teman. Seperti itu ya. Dan selanjutnya kita bahas ke bagian mikrofonnya ini.
Nah teman-teman, jadi untuk mikrofon ini dia ada di bagian ujungnya sini ya, jadi dia lumayan panjang. Kemudian di bagian sini terdapat untuk ini lubang-lubang seperti ini. Nah ini sangat berpengaruh banget ketika kita melakukan perekaman suara tentunya ya, yaitu untuk mendapatkan hasil suara yang jernih, jelas seperti itu ya. Dan ini tidak hanya ada di bagian depan, dan di bagian belakangnya sini juga terdapat lubang-lubang seperti ini teman. Karena lubang ini sangat berpengaruh banget untuk melakukan perekaman suara gitu. Dan di sini juga terdapat di bagian ujungnya sini ya, ada jaring kawatnya gini teman. Dan tentunya ini juga sangat berpengaruh banget ketika kita melakukan perekaman suara gitu. Dan selanjutnya di sini dengan hasil suara rekaman yang sangat bagus dan ditambah lagi dengan satu buah peredam ini, nah maka ini sudah sangat komplit banget untuk menghasilkan suara suara video yang sangat bagus ya teman-teman ya. Nah selanjutnya di sini juga terdapat untuk kabel ya. Nah, jadi di sini dibekali dengan kabel melingkar seperti ini dan bisa ditarik tentunya. Dan untuk kabel melingkar ini bisa kita panjangkan gini ya. Dan kemudian untuk jacknya ini yang berukuran 3,5 mm. Nah jadi teman-teman, di sini untuk jack berukuran 3,5 mm ini berguna untuk kita koneksikan ke kamera DSLR kita teman-teman. Dan tidak hanya di kamera DSLR, di handphone pun kita bisa menggunakan ini untuk colokin ke jacknya itu ya. Nah seperti itu. Oke, selanjutnya kita ke bagian bawah sini untuk yang warna merah ini. Nah guys, jadi untuk yang warna merah ini dia penyangga gitu ya. Nah jadi dimana ini bisa teman-teman masukkan ke ke kamera DSLR teman-teman. Jadi di atasnya itu dia ada penyangga seperti ini. Nah nanti kita bisa eratkan dengan si bulatan yang bisa kita putar seperti ini. Dan ini juga terdapat untuk warna merah ini sebagai penyangga dari si bawahnya ini seperti itu ya. Dan di sini terdapat untuk baterainya. Jadi baterainya ini caranya buka adalah dorong ke belakang gitu. Nah ini untuk baterainya itu dia menggunakan baterai 9 volt. Nah, jadi baterainya ini adalah baterai 9 volt teman-teman. Dan ini bisa temukan di toko-toko terdekat rumah teman-teman ya. Nah untuk harganya ini juga 30 ribuan lah kalau nggak salah. Jadi seperti itu untuk bagian baterainya. Kemudian di sini terdapat juga untuk Rode Video Mic, dan di sini terdapat untuk bagian bagian tombol power on off nya ini. Nah ini bisa kita dorong ke atas seperti ini untuk menghidupkannya. Nah ketika sudah hidup dia bakalan berwarna seperti ini. Nah ini karena baterainya sudah agak drop gitu ya, jadi ini harus diganti seharusnya. Dan ketika berwarna merah ini dia drop. Kalau baterainya masih fit dalam keadaan 100%, dia bakalan berwarna hijau teman-teman ya. Nah jadi seperti itu. Dan cara menggunakannya ini untuk merekam adalah kita harus colokin jacknya ini terlebih dahulu teman-teman ke handphone kita ataupun DSLR kita. Dan kita juga harus menghidupkan si tombol on off nya ini ya. Nah jadi seperti itu saja caranya, baru kalian melakukan perekaman. Dan untuk harga dari satu buah mikrofon Rode ini adalah di harga 1.400.000 teman-teman. Nah, jadi dengan harga seperti itu tentunya teman-teman sudah dapat memiliki barang yang berkualitas seperti mikrofon Rode ini. Oke guys, jadi ini dia untuk mikrofon yang saya bakalan bahas kali ini ya. Nah jadi di sini untuk bagian yang panjang ini dia adalah untuk mikrofonnya ya. Kemudian untuk bagian yang kotaknya sini ini adalah tempat baterai dan juga ada tombol on off nya gitu ya. Nah jadi nanti bakalan saya bahas untuk satu persatu dari si bagian-bagian yang ada di bagian mikrofon ini. Nah di sini untuk saya bakal menjelaskan sedikit dulu. Untuk mikrofon ini merupakan salah satu peralatan elektronik tentunya.
dan memiliki fungsi sebagai alat perekam suara gitu ya. Kemudian untuk penyiaran radio, pendengaran maupun alat komunikasi lainnya seperti handphone, telepon serta karaoke teman-teman. Jadi seperti itu. Dan juga ini untuk mikrofon ini juga merupakan mikrofon dengan record layer suspension system yang dimana dapat dengan mudah kita pasang pada kamera DSLR kita teman-teman. Dan mikrofon ini juga dapat memount ke boom plus Rode untuk menangkap audio yang tinggi teman-teman ya, seperti itu. Dan dilengkapi juga dengan fitur super cardioid pola kutub yang dapat melemahkan suara dari sisi-sisi kamera. Nah kemudian juga di sini hasilnya adalah sinyal yang terdengar itu lebih dekat ke kamera teman-teman, dan bahkan saat pengambilan gambar di lingkungan yang bising atau pada jarak yang sedang tentunya. Dan di sini juga dibekali dengan kabel melingkar teman di bagian sini dan dengan jack 3,5 mm seperti ini ya bentukannya. Kemudian juga di sini memiliki unsur kondensor yang menggunakan standar baterai 9 volt teman. Dan mikrofon akan bertahan hingga 100 jam pada baterai tunggal. Kemudian di sini juga terdapat untuk bagian spesifikasinya. Nah, jadi untuk spesifikasinya untuk frekuensi range itu untuk frekuensi range-nya itu 40 Hz sampai 20.000 Hz teman. Kemudian terdapat juga untuk output impedance-nya itu adalah 200 ohms teman. Dan di sini juga terdapat untuk maksimum SPL-nya adalah 134 dB. Kemudian terdapat juga untuk sensitivitasnya itu min 38,0 dB. Dan equivalent noise levelnya itu adalah A-weighted 20 dB min A. Nah jadi seperti itu. Dan seperti itu kurang lebih dari spesifikasinya, sedikit ya, cuma memang sedikit untuk spesifikasinya. Nah di sini saya bakalan membahas untuk bagian yang pertama di sini ya. Nah di sini adalah peredam teman ya di bagian sini, dan ini bahannya itu terbuat dari spons. Nah jadi untuk spons ini bisa kita tarik ke depan seperti ini. Nah teman, jadi seperti ini untuk bagian sponsnya ini. Nah jadi teman-teman bisa lipat pun seperti ini bisa ya. Dan ini ukurannya itu kurang lebih 2 cm ya. Di bagian di sini dia ada lubangnya, kemudian di sisi-sisinya ini 2 cm kurang lebih. Dan ini juga udah lumayan tebal banget ya untuk bagian sisinya ini. Kemudian di sini ada lubangnya juga, dan di sini tertulis juga untuk Rode-nya ini. Ini brandingnya dari si brand Rode ya. Nah, jadi dia ada di bagian depan sini semacam cat gini ya. Kemudian di sini juga terdapat untuk hitamnya ini adalah untuk bagian ada kerlip-kerlipnya ini seperti ini di bagian depannya sini teman. Nah, jadi seperti itu ya. Kemudian di sini juga untuk besarnya ini segenggaman tangan saya. Kemudian untuk untuk panjangnya itu lebih panjang dari tangan saya. Nah, seperti ini. Oke, jadi itu untuk untuk peredamnya ini. Dan untuk peredam ini fungsinya ini adalah untuk memperkecil kemungkinan audio yang membuat bising itu tidak masuk ke suara di video kita teman. Jadi misalnya ketika kita merekam di luar ruangan di dekat-dekat dengan pohon seperti itu. Nah jadi teman-teman bisa banget menggunakan si spons ini atau si peredam ini untuk menjernihkan perekaman suara pada video kita seperti itu ya. Dan selanjutnya kita bahas ke bagian mikrofonnya ini. Nah teman-teman, jadi untuk mikrofon ini dia ada di bagian ujungnya sini ya, jadi dia lumayan panjang. Kemudian di bagian sini terdapat untuk ini lubang-lubang seperti ini. Nah ini sangat berpengaruh banget ketika kita melakukan perekaman suara tentunya ya, yaitu untuk mendapatkan hasil suara yang jernih
jelas seperti itu ya. Dan ini tidak hanya ada di bagian depan, dan di bagian belakangnya sini juga terdapat lubang-lubang seperti ini teman. Karena lubang ini sangat berpengaruh banget untuk melakukan perekaman suara gitu. Dan di sini juga terdapat untuk bagian ujungnya sini ya, ada jaring kawatnya gini teman. Dan tentunya ini juga sangat berpengaruh banget ketika kita melakukan perekaman suara gitu. Dan selanjutnya di sini dengan hasil suara rekaman yang sangat bagus dan ditambah lagi dengan satu buah peredam ini, nah maka ini sudah sangat komplit banget untuk menghasilkan suara suara video yang sangat bagus ya teman-teman ya. Nah selanjutnya di sini juga terdapat untuk kabelnya. Nah, jadi di sini dibekali dengan kabel melingkar seperti ini dan bisa ditarik tentunya. Dan untuk kabel melingkar ini bisa kita panjangkan gini ya. Dan kemudian untuk jacknya ini yang berukuran 3,5 mm. Nah jadi teman-teman, di sini untuk jack berukuran 3,5 mm ini berguna untuk kita koneksikan ke kamera DSLR kita teman-teman. Dan tidak hanya di kamera DSLR, di handphone pun kita bisa menggunakan ini untuk colokin ke jacknya itu ya. Nah seperti itu. Oke, selanjutnya kita ke bagian bawah sini untuk yang warna merah ini. Nah guys, jadi untuk yang warna merah ini dia penyangga gitu ya. Nah jadi dimana ini bisa teman-teman masukkan ke kamera DSLR teman-teman. Jadi di atasnya itu dia ada penyangga seperti ini. Nah nanti kita bisa eratkan dengan si bulatan yang bisa kita putar seperti ini. Dan ini juga terdapat untuk warna merah ini sebagai penyangga dari si bawahnya ini seperti itu ya. Dan di sini terdapat untuk baterainya. Jadi baterainya ini caranya buka adalah dorong ke belakang gitu. Nah ini untuk baterainya itu dia menggunakan baterai 9 volt. Nah jadi baterainya ini adalah baterai 9 volt teman-teman. Dan ini bisa temukan di toko-toko terdekat rumah teman-teman ya. Nah, untuk harganya ini juga 30 ribuan lah kalau nggak salah. Jadi seperti itu untuk bagian baterainya. Kemudian di sini terdapat juga untuk Rode Video Mic, dan di sini terdapat untuk bagian bagian tombol power on off nya ini. Nah ini bisa kita dorong ke atas seperti ini untuk menghidupkannya. Nah ketika sudah hidup dia bakalan berwarna seperti ini. Nah ini karena baterainya sudah agak drop gitu ya, jadi ini harus diganti seharusnya. Dan ketika berwarna merah ini dia drop. Kalau baterainya masih fit dalam keadaan 100%, dia bakalan berwarna hijau teman-teman ya. Nah jadi seperti itu. Dan cara menggunakannya ini untuk merekam adalah kita harus colokin jacknya ini terlebih dahulu teman-teman ke handphone kita ataupun DSLR kita. Dan kita juga harus menghidupkan si tombol on off nya ini ya. Nah jadi seperti itu saja caranya, baru kalian melakukan perekaman. Dan untuk harga dari satu buah mikrofon Rode ini adalah di harga 1.400.000 teman-teman. Nah jadi dengan harga seperti itu tentunya teman-teman sudah dapat memiliki barang yang berkualitas seperti mikrofon Rode ini. Oke guys, jadi ini dia untuk mikrofon yang saya bakalan bahas kali ini ya. Nah jadi di sini untuk bagian yang panjang ini dia adalah untuk mikrofonnya ya. Kemudian untuk bagian yang kotaknya sini ini adalah tempat baterai dan juga ada tombol on off nya gitu ya. Nah jadi nanti bakalan saya bahas untuk satu persatu dari si bagian-bagian yang ada di bagian mikrofon ini. Nah di sini untuk saya bakal menjelaskan sedikit dulu. Untuk mikrofon ini merupakan salah satu peralatan elektronik tentunya, dan memiliki fungsi sebagai alat perekam suara gitu ya. Mudah untuk penyiaran radio, pendengaran maupun alat komunikasi lainnya seperti handphone, telepon serta karaoke teman-teman. Jadi seperti itu. Dan juga ini untuk mikrofon ini juga merupakan mikrofon dengan record layer suspension system.
yang dimana dapat dengan mudah kita pasang pada kamera DSLR kita, teman. Dan mikrofon ini juga dapat memount ke boom plus Rode untuk menangkap audio yang tinggi, teman ya, seperti itu. Dan dilengkapi juga dengan fitur super cardioid pola kutub yang dapat melemahkan suara dari sisi-sisi kamera. Nah, kemudian juga di sini hasilnya adalah sinyal yang terdengar itu lebih dekat ke kamera, teman. Dan bahkan saat pengambilan gambar di lingkungan yang bising atau pada jarak yang sedang tentunya. Dan di sini juga dibekali dengan kabel melingkar, teman, di bagian sini, dan dengan jack 3,5 mm seperti ini ya bentukannya. Kemudian juga di sini memiliki unsur kondensor yang menggunakan standar baterai 9 volt, teman. Dan mikrofon akan bertahan hingga 100 jam pada baterai tunggal. Kemudian di sini juga terdapat untuk bagian spesifikasinya. Nah, jadi untuk spesifikasinya, untuk frekuensi range itu frekuensi range-nya itu 40 Hz sampai 20.000 Hz, teman. Kemudian terdapat juga untuk output impedance-nya itu adalah 200 ohms, teman. Dan di sini juga terdapat untuk maksimum SPL-nya adalah 134 dB. Kemudian terdapat juga untuk sensitivitasnya itu min 38,0 dB. Dan equivalent noise level-nya itu adalah A-weighted 20 dB min A. Nah, jadi seperti itu. Dan seperti itu kurang lebih dari spesifikasinya, sedikit ya, cuma emang sedikit untuk spesifikasinya. Nah, di sini saya bakalan membahas untuk bagian yang pertama di sini ya. Nah, di sini adalah peredam, teman ya, di bagian sini, dan ini bahannya itu terbuat dari spons. Nah, jadi untuk spons ini bisa kita tarik ke depan seperti ini. Nah, teman, jadi seperti ini untuk bagian sponsnya ini. Nah, jadi teman-teman bisa lipat pun seperti ini bisa ya. Dan ini ukurannya itu kurang lebih 2 cm ya. Di bagian di sini dia ada lubangnya, kemudian sisi-sisinya ini 2 cm kurang lebih. Dan ini juga udah lumayan tebal banget ya untuk bagian sisinya ini. Kemudian di sini ada lubangnya juga, dan di sini tertulis juga untuk Rode-nya ini. Ini brandingnya dari si brand Rode ya. Nah, jadi dia ada bagian depan sini semacam cat gini ya. Kemudian di sini juga terdapat untuk hitamnya ini adalah untuk bagian ada kerlip-kerlipnya ini seperti ini di bagian depannya sini, teman. Nah, jadi seperti itu ya. Kemudian di sini juga untuk besarnya ini segenggaman tangan saya. Kemudian untuk untuk panjangnya itu lebih panjang dari tangan saya. Nah, seperti ini. Oke, jadi itu untuk untuk peredamnya ini. Dan untuk peredam ini fungsinya ini adalah untuk memperkecil kemungkinan audio yang membuat bising itu tidak masuk ke suara di video kita, teman. Jadi misalnya ketika kita merekam di luar ruangan di dekat-dekat dengan pohon seperti itu. Nah, jadi teman-teman bisa banget menggunakan si spons ini atau si peredam ini untuk menjernihkan perekaman suara pada video kita, teman. Seperti itu ya. Dan selanjutnya kita bahas ke bagian mikrofonnya ini. Nah, teman-teman, jadi untuk mikrofon ini dia ada di bagian ujungnya sini ya, jadi dia lumayan panjang. Kemudian di bagian sini terdapat untuk lubang-lubang seperti ini. Nah, ini sangat berpengaruh banget ketika kita melakukan perekaman suara tentunya ya, yaitu untuk mendapatkan hasil suara yang jernih, jelas seperti itu ya. Dan ini tidak hanya ada di bagian depan, dan di bagian belakangnya sini juga terdapat lubang-lubang seperti ini, teman. Karena lubang ini sangat berpengaruh banget untuk melakukan perekaman suara gitu. Dan di sini juga terdapat untuk bagian ujungnya sini ya, ada jaring kawatnya gini, teman.
dan tentunya ini juga sangat berpengaruh banget ketika kita melakukan perekaman suara gitu. Dan selanjutnya di sini dengan hasil suara rekaman yang sangat bagus dan ditambah lagi dengan satu buah peredam ini, nah maka ini sudah sangat komplit banget untuk menghasilkan suara suara video yang sangat bagus ya teman-teman ya. Nah selanjutnya di sini juga terdapat untuk kabelnya. Nah, jadi di sini dibekali dengan kabel melingkar seperti ini dan bisa ditarik tentunya. Dan untuk kabel melingkar ini bisa kita panjangkan gini ya. Dan kemudian untuk jacknya ini yang berukuran 3,5 mm. Nah jadi teman-teman, di sini untuk jack berukuran 3,5 mm ini berguna untuk kita koneksikan ke kamera DSLR kita teman-teman. Dan tidak hanya di kamera DSLR, di handphone pun kita bisa menggunakan ini untuk colokin ke jacknya itu ya. Nah seperti itu. Oke, selanjutnya kita ke bagian bawah sini untuk yang warna merah ini. Nah guys, jadi untuk yang warna merah ini dia penyangga gitu ya. Nah jadi dimana ini bisa teman-teman masukkan ke kamera DSLR teman-teman. Jadi di atasnya itu dia ada penyangga seperti ini. Nah nanti kita bisa eratkan dengan si bulatan yang bisa kita putar seperti ini. Dan ini juga terdapat untuk warna merah ini sebagai penyangga dari si bawahnya ini seperti itu ya. Dan di sini terdapat untuk baterainya. Jadi baterainya ini caranya buka adalah dorong ke belakang gitu. Nah ini untuk baterainya itu dia menggunakan baterai 9 volt. Nah, jadi baterainya ini adalah baterai 9 volt teman-teman. Dan ini bisa temukan di toko-toko terdekat rumah teman-teman ya. Nah, untuk harganya ini juga 30 ribuan lah kalau nggak salah. Jadi seperti itu untuk bagian baterainya. Kemudian di sini terdapat juga untuk Rode Video Mic, dan di sini terdapat untuk bagian bagian tombol power on off nya ini. Nah ini bisa kita dorong ke atas seperti ini untuk menghidupkannya. Nah ketika sudah hidup dia bakalan berwarna seperti ini. Nah ini karena baterainya sudah agak drop gitu ya, jadi ini harus diganti seharusnya. Dan ketika berwarna merah ini dia drop. Kalau baterainya masih fit dalam keadaan 100%, dia bakalan berwarna hijau teman-teman ya. Nah jadi seperti itu. Dan cara menggunakannya ini untuk merekam adalah kita harus colokin jacknya ini terlebih dahulu teman-teman ke handphone kita ataupun DSLR kita. Dan kita juga harus menghidupkan si tombol on off nya ini ya. Nah jadi seperti itu saja caranya, baru kalian melakukan perekaman. Dan untuk harga dari satu buah mikrofon Rode ini adalah di harga 1.400.000 teman-teman. Nah, jadi dengan harga seperti itu tentunya teman-teman sudah dapat memiliki barang yang berkualitas seperti mikrofon Rode ini. Oke guys, jadi ini dia untuk mikrofon yang saya bakalan bahas kali ini ya. Nah jadi di sini untuk bagian yang panjang ini dia adalah untuk mikrofonnya ya. Kemudian untuk bagian yang kotaknya sini ini adalah tempat baterai dan juga ada tombol on off nya gitu ya. Nah jadi nanti bakalan saya bahas untuk satu persatu dari si bagian-bagian yang ada di bagian mikrofon ini. Nah di sini untuk saya bakal menjelaskan sedikit dulu. Untuk mikrofon ini merupakan salah satu peralatan elektronik tentunya, dan memiliki fungsi sebagai alat perekam suara gitu ya. Kemudian untuk penyiaran radio, pendengaran maupun alat komunikasi lainnya seperti handphone, telepon serta karaoke teman-teman. Jadi seperti itu. Dan juga ini untuk mikrofon ini juga merupakan mikrofon dengan record layer suspension system, yang dimana dapat dengan mudah kita pasang pada kamera DSLR kita teman-teman. Dan mikrofon ini juga dapat memount ke boom plus Rode untuk menangkap audio yang tinggi teman-teman ya, seperti itu. Dan dilengkapi juga dengan fitur super cardioid pola kutub yang dapat melemahkan suara dari sisi-sisi kamera.
Nah, kemudian juga di sini hasilnya adalah sinyal yang terdengar itu lebih dekat ke kamera, teman. Dan bahkan saat pengambilan gambar di lingkungan yang bising atau pada jarak yang sedang tentunya. Dan di sini juga dibekali dengan kabel melingkar, teman, di bagian sini, dan dengan jack 3,5 mm seperti ini ya bentukannya. Kemudian juga di sini memiliki unsur kondensor yang menggunakan standar baterai 9 volt, teman. Dan mikrofon akan bertahan hingga 100 jam pada baterai tunggal. Kemudian di sini juga terdapat untuk bagian spesifikasinya. Oke guys, jadi ini dia untuk mikrofon yang saya bakalan bahas kali ini ya. Nah, jadi di sini untuk bagian yang panjang ini dia adalah untuk mikrofonnya ya. Kemudian untuk bagian yang kotaknya sini, ini adalah tempat baterai dan juga ada tombol on off nya gitu ya. Nah, jadi nanti bakalan saya bahas untuk satu persatu dari si bagian-bagian yang ada di bagian mikrofon ini. Nah, di sini untuk saya bakal menjelaskan sedikit dulu. Untuk mikrofon ini merupakan salah satu peralatan elektronik tentunya, dan memiliki fungsi sebagai alat perekam suara gitu ya. Kemudian untuk penyiaran radio, pendengaran maupun alat komunikasi lainnya seperti handphone, telepon, serta karaoke, teman-teman. Jadi seperti itu. Dan juga ini untuk mikrofon ini juga merupakan mikrofon dengan record layer suspension system, yang dimana dapat dengan mudah kita pasang pada kamera DSLR kita, teman. Dan mikrofon ini juga dapat memount ke boom plus Rode untuk menangkap audio yang tinggi, teman ya. Seperti itu. Dan dilengkapi juga dengan fitur super cardioid pola kutub yang dapat melemahkan suara dari sisi-sisi kamera. Nah, kemudian juga di sini hasilnya adalah sinyal yang terdengar itu lebih dekat ke kamera, teman. Dan bahkan saat pengambilan gambar di lingkungan yang bising atau pada jarak yang sedang tentunya. Dan di sini juga dibekali dengan kabel melingkar, teman, di bagian sini, dan dengan jack 3,5 mm seperti ini ya bentukannya. Kemudian juga di sini memiliki unsur kondensor yang menggunakan standar baterai 9 volt, teman. Dan mikrofon akan bertahan hingga 100 jam pada baterai tunggal. Kemudian di sini juga terdapat untuk bagian spesifikasinya. Nah, jadi untuk spesifikasinya, untuk frekuensi range itu untuk frekuensi range-nya itu 40 Hz sampai 20.000 Hz, teman. Kemudian terdapat juga untuk output impedance-nya itu adalah 200 ohms, teman. Dan di sini juga terdapat untuk maksimum SPL-nya adalah 134 dB. Kemudian terdapat juga untuk sensitivitasnya itu min 38,0 dB. Dan equivalent noise level-nya itu adalah A-weighted 20 dB min R. Nah, jadi seperti itu. Dan seperti itu kurang lebih dari spesifikasinya, sedikit ya, cuma emang sedikit untuk spesifikasinya. Nah, di sini saya bakalan membahas untuk bagian yang pertama di sini ya. Nah, di sini adalah peredam, teman ya, di bagian sini, dan ini bahannya itu terbuat dari spons. Nah, jadi untuk spons ini bisa kita tarik ke depan seperti ini. Nah, teman, jadi seperti ini untuk bagian sponsnya ini. Nah, jadi teman-teman bisa lipat pun seperti ini bisa ya. Dan ini ukurannya itu kurang lebih 2 cm ya. Di bagian di sini dia ada lubangnya, kemudian sisi-sisinya ini 2 cm kurang lebih. Dan ini juga udah lumayan tebal banget ya untuk bagian sisinya ini. Kemudian di sini ada lubangnya juga, dan di sini tertulis juga untuk Rode-nya ini. Ini brandingnya dari si brand Rode ya. Nah, jadi dia ada bagian depan sini semacam cat gini ya. Kemudian di sini juga terdapat untuk hitamnya ini adalah untuk bagian
ada kerlip-kerlipnya ini seperti ini di bagian depannya sini teman. Jadi seperti itu ya. Kemudian di sini juga untuk besarnya ini segenggaman tangan saya. Kemudian untuk untuk panjangnya itu lebih panjang dari tangan saya. Nah, seperti ini. Oke, jadi itu untuk untuk peredamnya ini. Dan untuk peredam ini fungsinya ini adalah untuk memperkecil kemungkinan audio yang membuat bising itu tidak masuk ke suara di video kita teman. Jadi misalnya ketika kita merekam di luar ruangan di dekat-dekat dengan pohon seperti itu. Nah, jadi teman-teman bisa banget menggunakan si spons ini atau si peredam ini untuk menjernihkan perekaman suara pada video kita teman-teman. Seperti itu ya. Dan selanjutnya kita bahas ke bagian mikrofonnya ini. Nah teman-teman, jadi untuk mikrofon ini dia ada di bagian ujungnya sini ya, jadi dia lumayan panjang. Kemudian di bagian sini terdapat untuk ini lubang-lubang seperti ini. Nah ini sangat berpengaruh banget ketika kita melakukan perekaman suara tentunya ya, yaitu untuk mendapatkan hasil suara yang jernih, jelas seperti itu ya. Dan ini tidak hanya ada di bagian depan, dan di bagian belakangnya sini juga terdapat lubang-lubang seperti ini teman. Karena lubang ini sangat berpengaruh banget untuk melakukan perekaman suara gitu. Dan di sini juga terdapat untuk bagian ujungnya sini ya, ada jaring kawatnya gini teman. Dan tentunya ini juga sangat berpengaruh banget ketika kita melakukan perekaman suara gitu. Dan selanjutnya di sini dengan hasil suara rekaman yang sangat bagus dan ditambah lagi dengan satu buah peredam ini, nah maka ini sudah sangat komplit banget untuk menghasilkan suara suara video yang sangat bagus ya teman-teman ya. Nah selanjutnya di sini juga terdapat untuk kabelnya. Nah, jadi di sini dibekali dengan kabel melingkar seperti ini dan bisa ditarik tentunya. Dan untuk kabel melingkar ini bisa kita panjangkan gini ya. Dan kemudian untuk jacknya ini yang berukuran 3,5 mm. Nah jadi teman-teman, di sini untuk jack berukuran 3,5 mm ini berguna untuk kita koneksikan ke kamera DSLR kita teman-teman. Dan tidak hanya di kamera DSLR, di handphone pun kita bisa menggunakan ini untuk colokin ke jacknya itu ya. Nah seperti itu. Oke, selanjutnya kita ke bagian bawah sini untuk yang warna merah ini. Nah guys, jadi untuk yang warna merah ini dia penyangga gitu ya. Nah jadi dimana ini bisa teman-teman masukkan ke kamera DSLR teman-teman. Jadi di atasnya itu dia ada penyangga seperti ini. Nah nanti kita bisa eratkan dengan si bulatan yang bisa kita putar seperti ini. Dan ini juga terdapat untuk warna merah ini sebagai penyangga dari si bawahnya ini seperti itu ya. Dan di sini terdapat untuk baterainya. Jadi baterainya ini caranya buka adalah dorong ke belakang gitu. Nah ini untuk baterainya itu dia menggunakan baterai 9 volt. Nah jadi baterainya ini adalah baterai 9 volt teman-teman. Dan ini bisa temukan di toko-toko dekat rumah teman-teman ya. Nah untuk harganya ini juga 30 ribuan lah kalau nggak salah. Jadi seperti itu untuk bagian baterainya. Kemudian di sini terdapat juga untuk Rode Video Mic, dan di sini terdapat untuk bagian bagian tombol power on off nya ini. Nah ini bisa kita dorong ke atas seperti ini untuk menghidupkannya. Nah ketika sudah hidup dia bakalan berwarna seperti ini. Nah ini karena baterainya sudah agak drop gitu ya, jadi ini harus diganti seharusnya. Dan ketika berwarna merah ini dia drop. Kalau baterainya masih fit dalam keadaan 100%, dia bakalan berwarna hijau teman-teman ya. Nah jadi seperti itu. Dan cara menggunakannya ini untuk merekam adalah kita harus colokin jacknya ini terlebih dahulu teman-teman ke handphone kita ataupun DSLR kita. Dan kita juga harus menghidupkan si
tombol on off-nya ini ya. Nah, jadi seperti itu saja caranya, baru kalian melakukan perekaman. Dan untuk harga dari satu buah mikrofon Rode ini adalah di harga 1.400.000-an teman. Nah, jadi dengan harga seperti itu tentunya teman-teman sudah dapat memiliki barang yang berkualitas seperti mikrofon Rode ini. Guys, jadi itu dia pembahasan tentang si mikrofonnya. Jadi jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Saya pamit undur diri. Sekian dan terima kasih.